Ambil lagi. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar dengan ini Mbak Ella. Ya, benar sekali, Ibu. Kamu yang kemarin hubungin saya ya? Gimana, Ibu? Maaf. Kamu yang kemarin hubungin saya? Oh iya, Ibu benar yang melalui WA ya, Bu. Iya. Maaf ya, baru sekarang ada waktu Mbak Ella. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Mbak Ella gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Cuma suaranya agak serak gitu. Jadi maaf ya kalau nanti agak kurang terdengar jelas gitu suaranya. Iya, nggak apa-apa. Kalau saya boleh tahu, Mbak Ella ini asalnya dari mana? Asalnya dari Jawa, cuma tuh udah beberapa tahun ini ikut sama orang tua di Depok gitu. Oh, tapi tinggalnya di Jawa atau di Depok sekarang? Di Depok, Oh, di Depok. ya Di di Depok. Depok. Sekarang sih kesibukannya apa Mbak Ella? Sekarang itu kebetulan kerja Ibu. Oh, kerja. Kerja di mana? Kerja di kursus mobil. Hmm, waktunya di ini ya, diluang-luangin ya. Iya, Buat buat Zoom sama saya ya. iya Ibu. Kan emang udah bikin janji juga sebelumnya. Hmm. Terus kalau misal kerja itu dianterin apa jalan kaki? Eh, Kadang diantar, kadang naik ojol sih Bu. Soalnya kan saya nggak bisa naik motor gitu. Hmm, oke. Bella, sebelumnya aku mau nanya lagi nih. Mm, Bella mungkin pernah melakukan konseling? Kebetulan belum pernah Ibu. Belum pernah ya? Oke. Iya belum. Jadi saya jelasin dulu ya. Konseling Ayo. itu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada masalah atau klien. Jadi konselornya itu contohnya kayak saya, klien itu Mbak Ella ya. Oh iya. Nah, kalau tujuan konselingnya tersebut Mbak Ella udah tahu atau belum? Belum pernah sih Bu. Soalnya kan belum pernah, baru ini aja Belum ngelakuin pernah konseling. dengar atau baca ya? Belum. Ya, saya jelasin dulu ya, boleh ya? Iya boleh. Tujuan konselingnya itu untuk membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan atau sosial atau pribadi. Dengan begitu, peserta didik atau klien bisa meraih kebahagiaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Juga konseling ini ada fungsinya loh Mbak Ella. Fungsinya ada fungsi pemahaman yang membantu klien untuk memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Terus fungsinya juga ada lagi loh Bella, ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini
dia senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Bella sebelumnya udah pernah dengar asasnya belum kalau berkonseling? Kalau asesnya sama sih Bu, belum, soalnya emang benar-benar masih awam banget gitu. Oh, jadi ini pertama kalinya benar-benar ya, Bella? Iya, baru Ah, janjian juga sih Bu, ini juga memberanikan diri gitu. oke, aku jelasin dulu ya, Bella, biar Bella Iya paham. boleh. Asas dalam konseling itu ada 4 asas, Bella. Yang pertama itu ada kemandirian. Asas bimbingan dan konseling menunjukkan pada tujuan umum bimbingan konseling, yaitu konseling sasaran. Bimbingan konseling diharapkan menjadi konselor-konselor yang mandiri dengan mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, ada asas keterbukaan, yang dimana memberikan eh, keterangan secara terbuka, tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya, berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Yang ketiga, ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu mengikuti atau menjalani pelayanan kegiatan secara tidak terpaksa ya. Terus dan yang terakhir itu keempatnya ada kerahasiaan. Yang dimana semua masalah konseli dirahasiakan segenap data dan keterangan tentang konseli yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Jadi di sini asas kerahasiaan itu cuma hanya Mbak Ella dan saya aja yang tahu, sama yang maha kuasa sih ya. Iya Ibu. Terus aku mau janji konseling dulu ya. Janji konselor dulu ya. Dengan menyatakan bahwa saya, Anispa Marzuki, sanggup dan bersedia menerima, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data keterangan yang saya terima, baik data dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Apakah Mbak Ella sudah bersedia? Iya bersedia Ibu. Oke, Nah Ibu, saya boleh nanya nggak Bu? boleh. Ini kira-kira waktunya berapa lama ya Bu? Soalnya kan saya belum pernah tuh konseling. Oh iya, jadi gini loh Mbak Ella, eh, konseling ini dibatasi oleh waktu. Untuk hari ini kita bisa melakukan konseling sekitaran 30 menit ya Mbak Ella. Jika mau Oh iya, dibutuhkan konseling lebih lanjut, kita bisa melakukan di lain waktu. Gimana? oh Bersedia? berarti nanti boleh janjian lagi gitu ya Bu ya? Boleh. Kalau misalnya Mbak Ella sama saya ada waktu luang dan ada waktu senggang, terus masalah Mbak Ella eh, masih sedikit belum terselesaikan ataupun sudah terselesaikan atau ada yang mau diceritakan lagi boleh. Misalkan kita punya ada perjanjian aja Mbak Ella.
Oh iya, siap Ibu, saya ngerti. Oke. Oke Mbak Ella, ada yang ingin diceritakan? Ini sih Bu, sebenarnya tuh akhir-akhir ini saya sering banget begadang gitu. Makanya tuh badan saya tuh sekarang kurang sehat. Oh, sering begadang ya? Emang gara-garanya apa Mbak Ella? Ini sih Bu, sebenarnya tuh gara-gara mantan saya. Oh, gara-gara mikirin mantan ya Mbak Ella ya? Emang Iya. mantannya ada apa dengan mantan? Ada apa dengan mantan Mbak Ella? Jadi gini loh Bu, saya kan punya mantan. Nah, saya tuh sama dia udah pacaran 5 tahun. 5 tahun ya. Iya Bu, hubungan kami juga direstui gitu loh sama orang tua. Tapi tuh hubungannya nggak bisa lanjut, kandas di tengah jalan gitu. Mbak Ella begadang, tidur malam, cuman mikirin mantannya. Iya Ibu. Oh, jadi dalam setahun penuh ini, Mbak Ella setiap malam begadang gitu, memikirkan mantannya. Enggak setahun sih Bu, cuma tuh akhir-akhir ini aja. Jadi tuh aku dengar gitu ya Bu, cuma kabar burung aja sih, cuma belum tahu gitu kebenarannya. Katanya dia udah tunangan. Tadinya tuh aku kayak nggak percaya gitu, karena kan belum ngelihat secara langsung gitu kan ya Bu ya. Iya. Eh, Cuma ya tetap aja kayak nggak bisa nerima gitu. Tapi setelah aku kepo-kepoin, kayak kepoin dia nih Bu di sosial media tuh ternyata emang benar kalau dia udah tunangan, udah banyak gitulah foto-foto mereka berdua. Eh, ya, saya ngerti perasaan Bella. Lalu gini ya Mbak Ella, jika dia kan udah bertunangan. Kalau sudah bertunangan dengan wanita lain, berarti dia sudah mau ke jenjang yang lebih lanjut dan yang lebih serius. Sekarang Mbak Ella sendiri ya, apa yang Mbak Ella inginkan setelah melihat keadaan seperti ini? Setelah melihat sendiri udah kayak gitu ya Bu ya, saya tuh pengen banget lupain dia. Tapi saya masih keingatan terus gitu loh sama dia, masih kayak belum ikhlas. Mbak Ella kan tadi bilang ingin melupakan. Nah, lalu apa dengan Mbak Ella menangis, begadang tiap malam? Apa Mbak Ella bisa melupakan mantannya? Ya enggak sih Bu. Kalau begitu, Mbak Ella udah tahu gimana cara ngelupain mantannya Mbak Ella? Belum sih Bu. Kira-kira kalau menurut Ibu gimana Bu sarannya? Mbak Ella kan tadi bilang sering kepo-kepoin sosmednya ya. Nah, mungkin Mbak Ella bisa menghapus sosial medianya atau membatalkan pertemanan di media sosial ataupun lain sebagainya hanya untuk melupakan mantannya. Itu sih saran hanya dari saya ya. Selebihnya kan hanya keputusan dari Mbak Ella sendiri. Jadi saya harus mendelkon media sosialnya gitu Bu. Ya, itu sih baru tahap pertama menurut saya. Nah, mungkin setelah Mbak Ella ingin melakukan, setelah ini Mbak Ella ingin melakukan apa?
Mungkin saya bakal lebih fokus ke kerjaan saya ya Bu ya. Dan mungkin juga bakal cari penggantinya gitu. Nah, oke. Pasti bisa ya, Bella. Can. Kenapa, Bella? Enggak Ibu tadi batuk. Maaf, maaf. Oh ya, betul. Oke, Mbak Ella kan bisa Kak. Mbak Ella ini kan orangnya cantik ya di DPWA-nya. Jangan putus asa Mbak Ella. Aura Mbak Ella itu bagus untuk mencari lelaki lain. Apalagi kalau fokus dengan kerjanya dan cepet-cepet menggapai impiannya Mbak Ella, mencari uang yang lebih untuk membahagiakan sekelilingnya Mbak Ella, lebih tentunya seperti itu. Tadi kan Mbak Ella bilang kalau mendelpon atau menghapus media sosialnya dan fokus pada kerjaan. Nah, sekarang kita melakukan planning ya. Mbak Ella akan melakukan mulai kapan? Sekarang sih Bu, sekarang saya bisa buat ngapus kontak WA-nya, terus sosial medianya segala macam. Oke, bagus ya Mbak Ella. Ada lagi? Udah Bu, saya mungkin setelah ini kali ya Bu yang ngapusnya ya Bu. Soalnya kan ini masih virtual gitu. Oke. Ya, saya sih percaya sama Mbak Ella. Mbak Ella itu kayak kelihatannya punya keberanian gitu, punya eh, ketangguhan, percaya diri gitu. Mbak Ella tuh sudah mampu melakukan apa yang Mbak Ella sendiri udah katakan dan planning pertama mau dilakukan. Tuh. Setelah konseling ini, Bella mungkin bisa menyimpulkan sesuatu. Iya Bu, ternyata tuh selama ini apa yang saya lakuin tuh kayak sia-sia ya Bu ya, karena masih mengharap-harapkan dia gitu. Yang seharusnya tuh saya bisa bangkit dari dulu gitu. Karena dia aja bisa bahagia, kenapa saya enggak gitu kan. Ya sih, pastinya Mbak Ella akan mendapatkan pasangan yang lebih baik dari Amin ya Allah. sebelumnya. Oke, setelah melakukan konseling ini, mungkin bagaimana perasaan Mbak Ella sekarang? Saya merasa lebih tenang ya Bu dan lebih rileks lagi dari sebelumnya. Masalah saya juga udah plong gitu dan udah terpecahkan sih kalau menurut saya dengan konsultasi sama ibu. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya senang ya Mbak Ella. Akhirnya Mbak Ella bisa menyelesaikan masalah Mbak Ella sendiri walaupun belum terlaksana ya, baru hanya planning ya. Eh, Ya ibu. Sekarang apa konseling hari ini bisa saya akhiri? Iya ibu, sudah. Makasih banyak ya Bu ya. Ya udah kalau gitu saya boleh langsung pamit nggak Bu? Atau saya harus ngisi data dulu gitu Bu? Boleh. Nanti setelah ini aku kasih ini ya dulu ya, formatnya ya buat isi data. Biar nanti kalau misalnya Mbak Ella mau membutuhkan waktu lagi berkonseling dengan saya, nanti Mbak Ella bisa mengatur jadwal antara Mbak Ella dengan saya. Jadi kita sama-sama enak ada waktu luangnya ya Mbak Ella untuk Oh mempermasalahkan iya Bu, masalah paling Mbak. nanti Paling nanti Oke. saya tunggu semingguan dulu ya Bu. Kalau misalkan saya masih agak galau-galau gitu, nanti saya coba buat hubungin Ibu. Iya, nggak apa-apa Mbak Ella.
Nah, ya sudah Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya. Oke, Makasih Mbak banyak loh Ella. Ibu udah mau bantuin saya, mau ngasih saya saran. Iya, Mbak Ella. Sama-sama. Kalau gitu saya langsung pamit ya Bu ya, soalnya apa namanya mau pulang kerja juga gitu. Oke, Mbak Ella. Hati-hati di jalan ya, Mbak Ella. Iya Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.